ketemu lagi di ICSI with Prof Eko. Bersama aku Ade Dianti dan pastinya udah sama aku nih ada Prof Eko. Apa kabar? Baik, Prof Iya. gimana? Baik, Baik sehat ya? selalu. Oke, ini aku boleh ngomongin dulu nih tentang batik hari ini. Yeah. Tentang apa nih, keren banget. Ini batik pola baru nih. Pola baru. Iya, saya nggak tahu namanya apa. Pokoknya saya beda ya. lihat aja. Baru waktu itu ya. ada pameran lihat. Waktu itu kan pernah lihat yang berwarna, ini yang dua warna. Oke, Dua wow. warna monoton. Keren banget. Jadi mungkin Pak teman-teman gak cuma nyimak informasinya, agak salah fokus juga nih sama kostumnya Prof Eko hari ini. Batiknya Ini tuh menarik webinar banget. fashion atau? Dua-duanya kita harus menyambungkan semuanya agar lebih menarik. Siap. Dan pastinya aku sama Prof Eko dan kru di sini sudah melakukan protokol kesehatan sehingga kita bisa ngobrol secara asik di ICSI with Prof Eko kali Iya. ini. Dan kali ini nih banyak banget aplikasi di zaman sekarang itu harus memberikan data saat ingin mendownload aplikasi tersebut, atau bahkan gak cuma download ya Prof, bahkan masuk aja nih melalui domain gitu ya, Iya. website, itu kita harus memberikan data diri juga. Why? Kita lepasin dulu Iya. ruang digital. Ruang Kita digital, lihat ruang biasa dulu. ruang biasa. Waktu kamu sekolah dulu, Mm-mm. dimintain nggak datanya sama sekolah? Iya dong, Lah kalau kita nggak kasih, gak bisa masuk. lah kenapa ngasih ke sekolah? Karena butuh. Oke. Uh-uh. Satu, karena kita butuh dan itu syarat Iya, untuk untuk Anda masuk bisa sekolah. sekolah tempat situ. Syarat dan ketentuannya. Berarti ada give and take, Ya. ya. Mm-mm. Dan sekolah itu kenapa butuh data kita? Lah kan absen mau manggil nama kita. Absen dan keperluan lainnya. Ijazah nanti raport. harus Mm-mm. ada nama kita. Yes. Melaporkan ke pemerintah bahwa kita benar-benar sekolah, ada nama kita. Betul kan ya? Betul. Nah, terus pertanyaan saya, yang ditanya sekolah waktu Anda lamaran tuh apa aja sih? Lamaran di sekolah SD, SMP, SMA biasanya? Apa ya, nama, Hmm. alamat rumah kakak, akte kelahiran. Ya, Udah sih, kebutuhan Nah. orang tua segala macam, Prof. ya. Selagi yang ditanyakan itu menurut saya Masuk akal. masuk akal, termasuk golongan darah. Ya. Nah, golongan darah kalau saya ada apa-apa dapat transfusi langsung, begitu atau ya. bahkan kita bisa mendonorkan darah. Betul, situ saya rasa masuk akal. Iya. Kan prinsipnya seperti itu, give and take-nya. Tapi saya ingin jauh lebih dari situ. Apa tuh? Anda udah lulus dari sekolah, Iya. betul ya? Mm-mm. Boleh nggak sekolah itu menampilkan di publik bahwa Anda adalah alumni sekolah itu? Boleh sih harusnya. Ya, Boleh. oke. Kalau di luar negeri itu pilihan. Oh gitu. Kalau sekarang malah menjadi kebanggaan untuk di Indonesia ya. Nah, jadi kalau di luar itu ada pertanyaan. Nanti begitu Anda lulus, apakah data Anda sebagai alumni boleh kami sebarluaskan untuk berbagai keperluan? Kalau kita bilang boleh, maka sekolah itu akan melakukan. Kalau kita bilang enggak. Sekolah wajib menjaga data kita. Karena ingat apa? Tadi kan data yang diminta dalam rangka Untuk masuk ke Untuk dalam sekolah ya. masuk. Berarti kalau kita udah lulus sebenarnya itu bukan hal yang bukan penting, lain lagi. wajib Di situ gitu. kita wajib bertanya for what? Untuk apa? Mm. Kalau sekolah bilang saya bisa membantu Anda untuk mempromosikan Anda cari pekerjaan, saya kasih. Kan ada keuntungan juga bagi Jadi kita. dia harus menggunakan tujuan sesuai dengan yang dijanjikan. Oke? Mm-mm. Prinsipnya sama, cuman sekarang ruang cyber. Sekarang kita masuk ke Ruang cyber. digital, Oke, cyber. mau buka Oke. aplikasi apa dulu nih? aplikasi Nih, banyak sih media Prof, ya. sosial Media misalnya. sosial. Dia nanya apa di media sosial? Nama, nomor Nah, itu handphone. Kan ada yang bintang, ada yang nggak pakai bintang, Mm-mm. ada yang opsional ya. Iya, Yang pakai bintang kalau kita nggak isi, kita tidak bisa mendapatkan layanan. iya. Artinya apa? Terserah kita atau bukan? Enggak sih, terserah dia. Nggak, kalau kita nggak mau isi, Nggak mau isi terserah kita, tapi nggak bisa masuk dong. ya sudah. Jadi Anda mau nggak dapat layanan itu? Mau nggak mau. Untuk mau nggak mau kan? Mau nggak mau harus Saya isi. kasih hal yang sederhana. Ya. Ini agak ekstrim. Mm-mm. Saya suka nanya ke bapak-bapak ya, atau Ya. nanya ke ibu-ibu. Ibu-ibu sering ini nggak, sering naik Grab nggak? Saya bilang, oh sering. Mm-mm. Saya tanya ke suaminya, Anda mengizinkan nggak istri Anda naik Grab? Oh iya saya izinkan, gitu kan. Kemudian saya tanya balik, bukankah Anda tahu bahwa Anda punya resiko bisa diculik? Iya. Ya, terus kenapa masih naik? Pertanyaan saya. Kenapa kira-kira? Kok Anda masih naik? Kan ada resiko diculik. Karena menurut saya resikonya sangat
kecil. Tahu dari mana resikonya kecil? Karena mungkin kasusnya nggak terlalu banyak Mm-mm. dan juga karena kita harus naik Grab itu adalah suatu kebutuhan kita. Artinya Anda ingin mengatakan Mm-mm. manfaat yang Anda dapat jauh melampaui resiko yang Anda tanggung, betul? Iya. Disitulah makanya dia memutuskan. Oke. Tahu ya? Ya. Ya udah nggak apa-apa. Mm-mm. Kan ada yang bilang, oh tenang aja Pak, Grab kan kemanapun udah kita tahu di mana. Ada Naik trackingnya Gojek ya, kemanapun Prof, ada ya? map. Ya. Kan saya bilang, ya namanya diculik kan udah keburu diculik, udah disakiti dulu, terlambat. Iya. Tetapi mereka menilai manfaatnya jauh melebihi dari Risikonya. Dia tahu ada resiko. Tapi karena risikonya kecil, Ya, makanya ada teman saya yang tidak mau pakai media sosial karena dia menganggap resiko bagi dianya lebih besar daripada manfaat yang dia peroleh. makanya dia memutuskan untuk tidak menggunakan media sosial apapun. Iya, nah masalahnya banyak penduduk kita itu yang nggak tahu resiko dan cuman ikut-ikutan. Nah itu problemnya. Nah, apalagi situs yang menawarkan bohong. Kemarin anak saya nangis loh. Ya kesian dia. Anak saya 7 tahun lagi main, dia kan main Roblox tuh ya, pakai Roblox ya, Roblox apa itunya, uangnya. Terus ada orang chatting dia, mau nggak tokoh kamu saya beli, nanti kamu dapat 10.000 Roblox. Tiba-tiba dia nangis, dibohongin. Ya ampun. Anak 7 tahun, anak saya nangis, papa semua boneka saya hilang. Katanya dia mau ngasih 10.000 Roblox, dia nangis bercucuran air mata. Oh, itu nipunya gimana? Ya cuman kan anak-anak main pakai chatting, how are you, jadi teman main kemana-mana. Aku punya koleksi, kamu kok banyak koleksinya? Iya, aku tuker ya, aku beli 10.000. Ya, anak saya nggak tahu uang, taunya Robloxnya makin banyak uangnya, tokennya makin banyak. Dikasih sama dia semua bonekanya, ternyata nggak dapat uang, nangis. Itu anak kecil loh. Sama persis, kita memberikan informasi dengan risiko itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau Anda ingin memberikan satu, saya selalu melihat reputasi perusahaan itu untuk apa dan yang dia minta masuk akal atau tidak. Masuk akal misalnya kalau sampai dia nanya nama ibu. Nama ibu kandung. Nama ibu kandung. Kalau bank itu masih masuk akal ya untuk second. Tapi kadang-kadang cuma untuk mainan game aja kok minta nama ibu kandung, itu harus hati-hati. Kenapa? Nama ibu kandung kita itu bisa aja dia hacker dengan cara memberikan game yang enak, terus nanti nama kandungnya dipakai untuk menghack kita punya bank account. Nah, jadi kalau dia minta sesuatu yang menurut kita nggak relevan, nggak usah aja. Udah mendingan nggak usah dapat layanan itu. Nggak usah dapat layanan itu daripada resikonya tinggi banget. Iya. Jadi sebenarnya keputusan tuh ada di kita. Semua keputusan saya. Tahan diri gitu istilahnya. Nah, seperti itu. Dan pasti harus cross check juga. Ke relevan itu sendiri ya. Data-data yang diberikan apakah memang cocok dengan aplikasi yang kita inginkan atau tidak. Iya. Nah, sekali lagi, dan itu biasanya ada di disclaimer-nya itu. Harus dibaca. Guys. Kalian harus rajin membaca. Setelah saya mendapatkan data Anda, itu mau diapain? Di disclaimer-nya ditulis. Kalau kami butuh intik ini boleh ya, kami ingin marketing boleh ya, dan lain sebagainya. Nah, ini saya mau ngomong satu. Boleh. Banyak orang yang marah-marah katanya datanya dibocorin, kita dapat telepon asuransi. Iya. Ya kan, dapat dari mana nih? Terus kita langsung nyalain, ini pasti bank. Ini pasti perusahaan asuransi. Ntar dulu, bisa-bisa yang bocorin kita sendiri. Tahu gimana caranya? Gimana? Hah? Gimana? Kita kan baru kenalan misalnya. Baru kenal. Paling 5 menit 10 menit saya minta nomor telepon kamu minta nomor telepon saya, bener kan? Iya, kita jadi tukeran. Oke? Dapat nih saya telepon Anda. Oke. Terus terjadi kejadian apa? Wah, saya dapat handphone baru. Saya pengen pindahin nomor telepon ke sini. Saya kasih lagi ke kios-kios elektronik. Terus dia pindahin, dia dapat nggak nomor telepon kita semua? Dapat dong. Ya udah selesai. Dia yang jual ke tempat lain, ke tempat marketing itu. Marketing itu. Mereka yang jual, yang bocorin kan kita. Hal sekecil itu tuh dampaknya banyak orang berkira waktu ngumpulin data kita itu dia ngambil dari situ untuk jualan. Iya. Tapi saya yakin perusahaan dengan kredibilitas baik dia tidak akan melakukan hal itu. Karena itu ada masalah hukum, ada masalah etika. Kita memberikan data untuk hal-hal yang diperjanjikan.
Oke. Yang tadi itu Yang tadi ya, diperjanjikan. Yang ada kita nggak baca disclaimer-nya. itu. Yang kita nggak pernah baca. Iya. Bahkan saya pun nggak pernah baca. Di luar itu, kalau Anda punya bukti bahwa di luar itu dia pakai untuk hal-hal yang lain, Anda bisa menuntut. Makanya baca yang diperjanjikan itu. Dari situ kalau misalnya kita baca dengan jelas dan Iya. datanya disalahgunakan, baru kita bisa mengajukan itu ya Prof ya. Jadi mungkin saja telepon-telepon yang nelpon kita nawarin produk-produk itu, ya dari nomor telepon yang dipindah-pindahin ada berapa orang, satu orang di Iya. toko itu pindahin. Wow, banyak banget Dapat pasti ya. banyak dia jualin aja ke orang Jadi datanya. secara nggak sengaja bahkan kita yang sendiri yang menyebarkan nomor telepon kita sendiri ya. Tahu nggak istilahnya mereka yang ngumpulin data itu apa? Apa? Pemulung data. Pemulung data. Wow. Pemulung tuh kan ngambil kecil-kecil, begitu banyak dia jual. Oke, pemulung data. Ya, Oke, Prof. gitu ya. Oke, ada informasi lagi ternyata. Jadi it's up to you sebenarnya. Jadi keputusannya tetap ada di kita. Bagaimana kita mau Barter ya. mau barter data-data kita sehingga kita dapat menggunakan aplikasinya atau tidak. Jadi keputusannya ada di teman-teman nih. Ya, betul sekali. Oke. Dan jangan lupa baca itu tadi karena beda-beda. Kita nggak pernah lupa di setiap konten ya Prof ya, kita selalu ingetin teman-teman di rumah, bahkan aku untuk membaca semua disclaimer saat kita melakukan aplikasi, mendownload ataupun juga menggunakan website. Dan perusahaan Indonesia baik startup baru maupun perusahaan lama yang ingin meminta data-data kita harus buat itu disclaimer-nya juga. Ini Ya kan, saya mengambil ini untuk kebutuhan Anda sendiri, tidak akan saya pakai untuk ini, tidak akan saya pakai untuk ini, sama-sama menghormati. betul sekali, karena zaman sekarang e-commerce-nya banyak, semakin data yang mereka kumpulkan dari customer mereka ya. Jadi itu adalah hal penting juga. Jadi wajiblah para perusahaan besar harus menjaga keamanan kita sebagai customer ya. Semoga ya mungkin dia harus ngobrol kayaknya sama Prof Eko nih. Para perusahaan-perusahaan besar itu atau bahkan ikut training atau seperti apa agar keamanan data kita tetap terjaga sebagai customer. Ya. Oke, thank you Prof. Terima kasih deh. Makasih Aku juga semua. dapat informasi ya teman-teman juga. So keputusannya ada di kamu. Sampai ketemu lagi di ACSI with Prof Eko selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.